tahun 2022 dan 2023 ini, pertama tentu saja masuknya Unicom pada World Class University berdasarkan peringkat ranking dunia Simago, di mana dari Jawa Barat ada 6 PTN dan 3 PTS yang masuk pada peringkat tersebut, dan salah satu PTS itu adalah Unicom. Nah, kita ada di peringkat 808, dan itu merupakan satu prestasi dan kebanggaan bagi kami tentu saja, karena untuk bisa masuk ke ranking World Class University ini itu terbilang sangat langka, jadi kompetitif sekali. Dan 6 PTN tadi seperti sudah kita ketahui, itu di situ ada UI, ada IPB, ada ITB, ada UPI, ada Unpad, ya. Dan PTS Unicom alhamdulillah bisa masuk ke dalamnya. Nah, itu salah satu yang kita capai di 2022. Kemudian juga di 2023 ini Unicom menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang masuk pada kompetisi Microsoft di tingkat dunia, di mana yang mewakili Indonesia satu-satunya dari Unicom, dan kita punya 2 tim yang masuk. Dan dari 2 tim tersebut, alhamdulillah satu tim berhasil menjadi juara Asia untuk Microsoft. Karena alhamdulillah Unicom ini setiap tahun selalu mewakili Indonesia dalam kompetisi yang berskala dunia, internasional. Hampir setiap tahun selalu Unicom tampil mewakili perguruan tinggi kita. Itu tentu saja juga merupakan satu prestasi yang membanggakan juga, dan tentu kita akan terus melakukan peningkatan perbaikan ke dalam internal kita agar supaya continuous improvement itu bisa terus kita lakukan untuk menuju yang terbaik. Salah satu misi kita itu adalah memberikan pendidikan tinggi, unggulan bagi para mahasiswa-mahasiswi kita yang berbasis pada budaya Unicom. Budaya Unicom itu adalah PIKI, di mana program-program studi itu kita arahkan berbasis pada software, hardware, entrepreneurship, lalu animasi multimedia, di mana kita berharap bahwa dengan bekal yang cukup tersebut, juga pengelolaan sumber daya yang kita lakukan secara optimal dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, itu kita ingin menghasilkan lulusan-lulusan unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dia kompeten sesuai dengan bidang studi masing-masing, berjiwa entrepreneur, dan tentu dia memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dari sisi entrepreneurship itu, tentu kita ingin menghasilkan entrepreneur baru. Jadi lulusan kita harapkan menjadi job creator, tidak menjadi job seeker saja. Jadi tentu menjadi tugas dari perguruan tinggi masing-masing untuk mengarahkan para mahasiswanya agar supaya mereka memiliki bekal yang cukup pada saat mereka keluar. Mereka tidak hanya menjadi job seeker saja, tapi dia bisa menjadi job creator, dia bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga tentu saja bisa menumbuhkan lapangan kerja baru, bisa mengurangi pengangguran, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat luas. Karena dengan semakin banyaknya pengusaha-pengusaha atau entrepreneur baru itu tentu sangat berdampak positif bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Program Merdeka Belajar itu tentu saja sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita melalui Dikti. Nah, kita sudah mengarahkan para mahasiswa kita untuk mereka bisa magang di industri, Dudi, ya. Jadi pada jumlah-jumlah tertentu itu kita dorong ke sana sehingga mereka memiliki bekal yang cukup. Kan kita dikasih jatah itu
satu semester misalnya ada sejumlah SKS yang bisa diambil di luar. Nah, ini tentu saja bertujuan agar supaya para mahasiswa kita itu memperoleh satu wawasan baru bagaimana mereka pada saat terjun ke masyarakat nanti. Jadi kalau mereka sudah terjun ke dunia industri, sudah berkecimpung terlebih dahulu di perusahaan-perusahaan baris skala nasional, regional, apalagi internasional, itu tentu mereka akan mendapatkan satu bekal ilmu yang luar biasa untuk membuka wawasan mereka bahwa nanti pada saat dia terjun ke masyarakat, dia memiliki hal-hal yang tidak diajarkan di kampus. Kalau fasilitas terkini yang kita bangun itu adalah bagaimana kita memperkuat faktor internal kita untuk meraih kerjasama secara eksternal, di mana kita sedang memperkuat jalinan kerjasama dengan luar negeri. Jadi hubungan kerjasama antar perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi luar negeri itu kita tingkatkan. Kemudian kita melakukan akreditasi internasional, jadi ada FIBA dan ada ACBS. Itu kita harapkan bahwa akreditasi itu bisa membantu kita untuk sejajar dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Nah, jadi fasilitas-fasilitas itu kita penuhi, kita support agar supaya baik dosen maupun mahasiswa kita itu bisa berinteraksi dengan kalangan perguruan tinggi luar negeri. Pendidikan kita di Indonesia tentu saja saat ini sudah semakin maju, ya, seiring dengan perkembangan iptek, ya. Teknologi makin maju, konsep-konsep digital itu semakin maju, ini juga berpengaruh besar terhadap sistem pendidikan yang kita bangun, ya. Bagaimana kemudian pola-pola konvensional itu ditinggalkan, kita maju pada pola-pola yang serba digital, serba menggunakan teknologi IT, dan itu tentu sangat membantu sekali bagi kita dalam proses transfer knowledge kepada para mahasiswa kita. Dan tentu saja itu sudah belajar dari pengalaman pada saat kemarin COVID, ya. Pada saat COVID kan nggak bisa kemana-mana tuh, jadi semuanya menggunakan sistem online, ya. Dan sampai saat ini juga itu terbawa terus, dan kita membagi secara profesional sistem kuliah yang kita adakan kepada para mahasiswa, dan itu sangat membantu sekali. Jadi melihat perkembangan saat ini, di mana kita sudah masuk pada era 4.0 dan kemudian akan masuk pada era 5.0. Nah, tentu saja faktor demografi Indonesia itu merupakan satu peluang bagi kita untuk menjadikan masyarakat bangsa Indonesia, khususnya dari sisi pendidikan, itu bisa mencapai level sebagaimana yang kita harapkan sama dengan negara-negara maju. Oleh sebab itu, peran dari pendidikan tinggi itu sangat penting sekali, sangat besar sekali, bagaimana mengarahkan para mahasiswanya yang kemudian mereka bisa berkontribusi secara positif kepada para stakeholders, dan ilmunya bisa diterima, kemudian sumbangsi mereka juga bisa diterima, dan itu tentu akan membawa dampak sangat baik sekali bagi perkembangan ke 2045 nanti. Khusus Unicom, tentu saja kita ingin membangun prodi-prodi kita menjadi unggul, akreditasi institusi kita ingin kita jadikan unggul, kemudian kita juga ingin agar supaya kita membangun akreditasi secara internasional. Jadi saat ini kita sudah melakukan akreditasi nasional, prodi-prodi kita banyak yang unggul, banyak nilainya A, ada juga nilainya baik sekali. Nah, ke depan kita akan meningkatkan menjadi akreditasi secara internasional, semua prodi, termasuk juga nanti institusi. Ini tentu perlu continuous improvement, akan kita lakukan terus agar supaya yang kita ingin tuju itu bisa kita capai dengan baik.